Sok, yang lainnya di on kamera, Luis tolong nanti di absen ya. Nanti absennya biasa ditulis di grup, nama yang hadir, yang tidak hadir ditulis. Ya. Kalau suara saya jelas kedengaran? Jelas, Cukup Pak. jelas, Pak. Iya, Bagus. betul. Ya. Oke. Saat ini adalah pertemuan ketiga setelah UTS, UTS, SPT ya, SPT. Dan posisinya harusnya sudah selesai revisi proposal. Di kelas 3B tadi informasinya sudah ada beberapa orang yang mendapatkan SK pembimbing. Saya ingin tahu di kelas ini sudah siapa saja yang dapat SK pembimbing. Sudah ada. Sudah, Pak. Pak Asep sudah. Sudah Bu belum Dina diambil. sudah belum Bu Dina? Udah. Bu Dina sudah. Bu Eka Sudah, tapi belum diambil, Pak. ada Rahmat Hujan di sini gede. gimana? Ada Rahmat, Ibu apa ada gitu? Ya Pak, Sudah dapat belum Pak, belum ke, aduh belum itu ke kampus Pak. kampus. Ya. Pak Acep Supriyatna gimana? Pak Acep gimana Pak Acep? Ya Pak, belum Pak. Saya Belum belum apa ke. maksudnya? Belum revisi. Acep belum. Bu Arina gimana? Sama Kak, belum ke kampus. Insya Allah besok mau ke Sukabumi. Karena kan saya dari Karawang, Pak. Itu bisa lagi, Jum. Oke. Bu I sudah. Tak acan, Bapak. Tak acan ke kampus, nak. Oh, tapi tanda tangannya sudah pengujinya. Tak acan oge, tak acan ketemu sarang pamusti alina. Yeay, masih. Tuh sekarang kayak encan atau teman dibuatkan. Tak acan, Pak Leres, tak acan. Bu Hilma gimana? Bapak. Tinggal minta tanda tangan. Revisinya udah. Bukan minta tanda tangan. Sudah lakukan revisi belum? Nanti tinggal di. Revisinya udah. Nah, Revisinya udah beres. sudah. Sudah. Sok janjian dulu sama pengujinya. Jadi Iya. sebelum ketemu itu janjian dulu. Ya. Pak Patur, gimana Pak Patur? Belum ketemu saya ini. Belum, Pak. Besok sore saya tunggu di rumah ya. Insya Allah, Pak. Nah, bukan apa-apa, sayanya nggak ke kampus karena memang nggak ada kuliah online, jadi ke rumah aja lah. Siap, siap. Yang kelas papatur siapa aja yang sama saya ujiannya kemarin? Bukan sendiri, Pak. Oh ya, sendiri mah. Oh berarti kebanyakan kelas B ya? Ya, Pak. Oke. Ini siapa Pak Syahraj Imanuddin? Yang mana orangnya ini? Coba ditampilkan wajahnya. Syahraj, Pak Syahraj. Kurang jelas, pesaran. Halo, Jangan pakai background coba. Jadi kedengaran kayak ini? Kayaknya nggak memperhatikan saya ya kuliahnya. Gimana ini? Pak Syahraj, ini nggak kedengeran apa nggak didengerin ini? Coba Pak Asep dikontak dah. Ini kayaknya lagi ngobrol sama pihak luar ini. Pak Isman gimana? Beres belum? Halo, Pak Isman?
Halo, Pak Isman dengar suara saya nggak? Pak Isman kamera itu suaranya dibuka di mute. Pakai headset dulu. Assalamualaikum. Sudah dapat SK belum Pak Isman? Halo, gimana Pak? Suaranya nggak keluar Pak Isman. Oh, sekadangku Pak Headsetnya Haji. dibuka. Headsetnya dibuka. Dulu, dicabut dulu headsetnya. Dicabut tak eta. Udah we ta. Di grup sudah diinformasikan, teman rekan-rekan sudah diinformasikan. Bukan di grup, saya Naon. nanya lisan ini. Masih. Pak Haji udah beres belum? Udah dapat SK belum? Iya, belum. Abdi teh teu acan sengse di ngararapina aduh. Acan sengse bade ka Pak ieu teh bade ka Pak UKG teh acan. Disegerakan Pak, jangan ditunda. Ya. Sebab kalau ditunda nanti urusannya panjang. Ya. Panjang tuh maksudnya supaya Anda cepat beres. Ya di kampus mah sebenarnya pengen Anda lama di kampus sebenarnya mah supaya bayar terus. Ya, ya bisi bade bayar terus enggak ngan rugi merenang. Gitu. Betah apa nggak keluar. Bisi betah gitu nya sok wae sih. Ya. Oke. Segeralah saya minta di minggu depan tuh sudah semua terima SK tuh. Ya. Jangan sampai tidak dituntaskan. Revisi sesuai dengan catatan, terus dipastikan juga mengikuti aturan dalam penulisan tesisnya. Ini Pak Sahraj ongkoh muncul tapi tidak ada orangnya, gimana ini? Bu Ami beres can Bu Ami? Bu Ami beres? Ini beres Chan. Wami, hei, Alhamdulillah on the way. Can gitu. Can. Proses. Enggak sama. Di kamari ngan on the way we hayo. Tuh, Pak Sahraj ada, Pak Sahraj ditaros. Pak Sahraj. Puluhan Pak. Iya, hari tadi teh saya Ditaruh ke Pak dosen. Kita kemana? Belum Bapak. Pasti cair Pak. proposalnya sudah beres belum? Sudah Pak. Sudah diajukan ke pembimbing Oh, atau belum. ke penguji? Ke penguji. Hmm? Ke penguji udah kemarin. Sudah terima SK? Belum, paling ntar Pak Senin. Perbaikan dulu besok. Hmm? Revisi. Revisi. Oke. Ini Pak Alpian, gimana Pak Alpian? Halo? Pak Husni senyum-senyum aja ini. Lagi ngobrol sama Mama. Pak Husni gimana sudah Pak Husni? Sudah tinggal di tanda tangan. Bukan tinggal di tanda tangan atau keliru jawabannya Pak. Belum menghadap penguji gitu. Belum ada. Dipercepatlah, dipercepat. Ya Siap, kalau baik, saya Pak. sih, kalau saya bertanya itu karena untuk memastikan bahwa prosesnya Anda ikuti gitu supaya cepat selesai. Ya. Ya kalau Anda nggak mau ditanya sama saya sih nggak apa-apa, saya nggak bakalan ngomong sebenarnya. Ya. Ya.
Kalau ada yang ngomong, Pas kok saya nggak ditanya gitu, oh berarti ada yang kelewat. Atau kalau saya ngomong terus nggak direspon juga ya, kan juga repot ya. Oke, Eh, yang ini Pak Muhammad Alfian gimana ini? Hadir, Pak. Mau saya tanya atau nggak usah ditanya? Kebetulan lagi ada acara ini nih, Pak. Guru PAI di daerah Puncak. Alhamdulillah, kalau revisian segala macamnya udah beres. Cuman belum menghadap dosen penguji, Bapak. Ya gimana tuh? Yalah, terserah Anda lah. Mau ngapain kek, sedang apa kek, saya nggak ada urusan ya. Karena yang kuliah kan Anda, bukan saya. Saya mah cuma ngajar ya. Oke. Eh, problem dari penyelesaian tesis, Anda akan rasakan sendiri. Ada prosesnya nanti adalah tergantung dari keseriusan dan besarnya keinginan Anda untuk cepat selesai. Kalau Andanya tidak pengen cepat-cepat selesai, ya tesis tidak jadi prioritas. Pasti Anda akan menggunakan waktu tidak untuk tesis. Cuma saya kasih tahu aja dari sekarang, jika itu terjadi, kerugiannya bukan hanya untuk siapapun, tapi juga untuk teman-teman Anda yang lain. Oke, saya tidak mau larut dalam suasana beres, tidak, dan lain-lain. Toh Anda sudah pada dewasa, saya yakin bisa mengambil keputusan bagaimana apa yang terbaik menurut Anda. Ya. Saya hari ini akan menyampaikan tentang hal-hal yang perlu Anda betul-betul pahami tentang buku pedoman tesis. Karena saya tugas hari ini, metode saya adalah membedah buku pedoman tesis sehingga Anda bisa benar-benar mengikuti tahapan sesuai dengan penulisan buku tesis. Di bab 5, di buku tesis, buku pedoman tesis maksudnya, Anda akan temukan tentang penjelasan singkat tentang penelitian ilmiah. Disebutkan di sini tentang pengertian hakikat penelitian ilmiah, ada nalar deduktif dan induktif, dan sesungguhnya ini adalah nalar yang dilatih ketika Anda melakukan riset, bagaimana cara Anda melihat fenomena, bagaimana cara Anda mengkonfirmasi dengan teori, bagaimana mengambil kesimpulan, bagaimana menganalisis, itu dari cara berpikir deduktif dan induktif. Kemudian pembahasan berikutnya di bab 5 ini tentang paradigma dan pendekatan. Ini pun dijelaskan secara detail di buku ini. Jadi kalau saya boleh sedikit berkomentar, kalau ada mahasiswa yang ketika ditanya tesisnya atau tentang metode penelitian, itu sebetulnya bukan tidak bisa, tapi karena tidak baca buku. Buku apa? Ya minimal buku ini dulu deh. Coba buku tesis, buku pedoman tesis T, Anda garis bawahi yang pentingnya, Anda berikan keterangan apa di pinggirnya, Anda lipat bagian pentingnya, dan itu akan saya coba sampaikan sekarang. Di sini ada istilah paradigma penelitian. Ini juga ada penjelasannya di sini. Kemudian ada juga penjelasan tentang kenapa kita harus melakukan penelitian, apa sih orientasinya, dan bagaimana membentuk, kenapa sih penelitian. Saya nanya Pak, kenapa sih tesis kok judulnya skripsi? Ada pengaruh, ada hubungan terhadap, dan lain-lain. Itu kok kenapa judulnya nggak seperti kayak buku-buku yang terkenal lah, tidak seperti begini. Kok cenderungnya membosankan gitu mengerjakan tesis. Ya, memang begitu. Anda harus ingat bahwa mempelajari metode penelitian hakikatnya belajar tentang bagaimana cara melakukan penelitian. Tapi tidak semata pada caranya saja, tapi cara berpikirnya, attitude yang dibangun, bagaimana cara melakukan riset ke lapangan, bagaimana Anda membangun chemistry ataupun juga membangun komunikasi dengan pihak-pihak
eksternal, seperti kalau misalkan Anda datang ke lokasi penelitian, Anda harus banyak bertanya, Anda harus menyapa, Anda harus berkomunikasi dengan baik. Ini adalah bagian dari cara bagaimana penelitian itu bisa dilakukan. Karena penelitian tidak sebatas ke lapangan, pulang, ke lapangan, enggak begitu juga. Di situ ada attitude yang harus dibangun, ada metode yang harus Anda kuasai, ada instrumen yang Anda harus pahami, bagaimana caranya ketika Anda ke lapangan, kemudian mendapatkan apa yang dijadikan tujuan. Gitu. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang jenis penelitian. Ini yang akan saya coba bahas. Anda yang melakukan riset kualitatif ataupun juga kuantitatif, itu adalah penelitian-penelitian yang biasanya dipakai oleh mahasiswa. Jarang mahasiswa menggunakan mixed method atau penelitian campuran atau penelitian gabungan. Biasanya memilih salah satunya. Kalau tidak kualitatif, ya kuantitatif. Kita coba bahas dulu yang pertama tentang kuantitatif. Saya seharusnya mendeteksi siapa yang kuantitatif, siapa yang kualitatif. Mungkin nanti Pak Asep atau Bu Eis bisa bantu saya. Ini teman-teman mana saja yang kuantitatif. Contoh yang kuantitatif Sahawai, kualitatif siapa saja. Untuk apa? Untuk agar nanti ada fokus yang bisa dijelaskan. Boleh jadi nanti di minggu depan jam 4 sorenya itu saya mau ngumpulin mahasiswa yang kuantitatif saja dulu. Kuantitatif aja nggak bahas nanti. Jadi gabung nanti dengan kelas A, kelas B contohnya. Tentu ini harus dikonfirmasi dulu supaya tidak bentrok ya. Karena nanti kalau pembahasannya antara kuanti dan kuali digabungkan kadang-kadang kan ngiluanana jadi terfokus. Gitu. Oke, ya nanti Bu Eis atau Pak Asep dibantu saja. Nah, di sini ada bahasa penelitian kuantitatif memiliki cara pandang positivisme. Yaitu cara pandang yang menyatakan bahwa eksistensi kenyataan atau realitas sosial dan realitas fisik adalah independen atau terpisah, bebas dan berada di luar diri peneliti. Ini adalah filosofi dari cara pandang positivisme. Apa itu positivisme? Positivisme itu adalah aliran filsafat yang menjelaskan kebenaran itu adalah tunggal. Kebenaran itu dia lahir dari sesuatu yang terukur. Maka kemudian kenapa dalam penelitian kuantitatif cara melihat kebenaran itu ketika ada instrumen, ada item, ada pengukuran, ada skala, dan seterusnya. Nah, cara pandang positivisme ini punya karakteristik sebagai berikut. Nah, ini nih. Jadi kalau pertanyaan sederhana untuk Anda yang masih bingung, kenapa ada kuantitatif, ada kualitatif? Itu diawali dari cara pandang filsafatnya dulu. Ya. Nah, di sini ada lihat nih. Ciri khas cara pandang karakteristik dari kuantitatif itu asumsi bahwa realitas adalah objektif, terpisah di luar peneliti, dapat diamati dan diukur. Yang kedua, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan atau menjelaskan hubungan antar variabel yang diukur. Jadi kalau dalam riset kuantitatif, sesuatu terjadi itu tidak ujug-ujug. Pasti ada faktor yang di luar itu yang berpengaruh terhadap itu. Jadi kalau dalam konteks kuantitatif, seorang anak itu mendapatkan nilai jelek, sebut saja gitu, atau di bawah rata-rata, itu pasti ada sesuatu yang mempengaruhinya. Dan sesuatunya itu bisa diukur. Seperti durasi waktu belajarnya sedikit, durasi waktu mainnya banyak. Kan durasi itu bisa diukur. Dari 24 jam berapa lama dia main, 24 jam itu berapa lama dia belajar. Kemudian, fokus pada reduksi realitas. Reduksi itu pengurangan. Reduksi realitas menjadi variabel dan variabel dapat diukur dengan instrumen dan menghasilkan data numerik dan berbentuk distribusi. Ini juga menjadi hal yang menarik ya untuk di kuantitatif itu. Dia harus ada variabel yang terukur dan instrumennya itu menghasilkan angka numerik. Kalau angka numerik berarti ya angka-angkanya ya. Dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya.
Kemudian yang keempat, asumsi metodologis. Pertama ada proses deduktif. Deduktif itu dari umum ke khusus. Jadi pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus. Adanya hubungan antar variabel, kemudian kuantitatif juga bicara tentang adanya sebab akibat, desain statis telah ditentukan sebelum penelitian, bebas konteks. Maksudnya apa? Desain statis telah ditentukan sebelum penelitian. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, kenapa kemudian Anda merumuskan variabel itu harus ajeng? Tidak boleh salah, tidak boleh keliru, tidak boleh ambigu, bahkan tidak boleh ragu-ragu. Nah, nanti saya akan berikan contoh dari penelitian Anda sendiri, mana yang ajeg atau tidak ajeg dari judul-judul penelitian Anda. Kemudian bebas konteks, konteks free. Maksudnya apa? Di sini peneliti tidak ada pada posisi mempengaruhi, tapi dia ada di luar dari riset itu. Makanya konteksnya bebas. Hasil prediksi eksplanasi dapat digeneralisasikan. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, karena sifatnya bisa pengambilan sampel, maka sampel yang diambil kemudian dihitung, hasilnya itu akan juga sama ketika diberikan treatmentnya kepada yang tidak jadi sampel. Gitu. Jadi populasi secara umum itu diwakili oleh sampel. Ya. Digeneralisasikan itu maksudnya bagaimana? Diberikan kesimpulan secara umum. Gitu. Kemudian validitas dan reliabilitas dapat diketahui. Validitas itu adalah kesohihan, reliabilitas itu keajegan, keandalan dari penelitian itu sendiri sudah dapat diketahui. Yang kelima, analisis data menggunakan analisis statistika. Nah, ini yang mau kuantitatif, sekali lagi bersiaplah Anda untuk kembali membuka referensi-referensi statistika, ya. Kemudian peranan kajian teori sangat dominan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Jadi teori yang terdapat di dalam bab 2 di penelitian Anda nanti itu perannya sangat signifikan. Lahirnya variabel itu dari teorinya. Kemudian lahirnya subvariabel atau istilah lainnya dimensi itu pun lahirnya dari variabel, dari teori. Kemudian lahirnya item, pertanyaan pun, lahirnya indikator pun, itu adalah turunan dari kajian teori. Termasuk ketika berbicara tentang item pertanyaan untuk angket ataupun juga tes yang ada dalam penelitian. Terakhir, data kuantitatif berpusat pada unit analisis dan berbentuk distribusi. Unit analisis itu artinya objek yang diteliti. Jadi kalau Anda nanti sering mendengar ada istilah unit analisis dalam penelitian kuantitatif, itu artinya adalah objek yang diteliti. Itu sama dengan responden ataupun juga populasi, ya, ataupun juga sampel. Pokoknya unit analisis itu yang ditelitinya siapa. Dan berbentuk distribusi. Kalau distribusi berarti dia menyebar ke yang lainnya. Artinya tidak pada satu orang atau pada satu unit analisis. Penjelasan banyak panjang lebar tinggal Anda baca. Kalau Anda nggak ngerti mungkin bisa dipertanyakan. Jadi kalau sekarang tidak ada yang bertanya untuk hal ini, berarti belum membaca bagian bab 7 ini. Nah, dalam penelitian kuantitatif, pengukuran terhadap gejala diamati merupakan hal yang sangat penting. Ini yang kuantitatif siap-siap saja. Metode untuk kuantitatif ada kuantitatif komparatif. Komparatif itu berarti perbandingan yang terdiri atas penelitian eksperimen dan juga ex post facto. Ex post facto itu artinya fakta yang sudah lewat. Di sini disebutkan berdasarkan eksperimen itu dari tempatnya, ada yang eksperimen di laboratorium, ada eksperimen di lapangan. Berdasarkan tingkat presisinya, presisi itu apa ya presisi? Ketepatan. Ketepatannya eksperimen itu dibagi 3 kategori. Ada pra-eksperimen, ada kuasi-eksperimen, ada true-eksperimen. Nah, untuk Anda yang mengambil eksperimen sebagai metodenya dalam penelitian
kuantitatif, Anda gunakan jangan yang true eksperimen. Gunakan yang kuasi eksperimen. Oke. Untuk yang penelitian kuantitatif, gunakan kuasi eksperimen. Seperti apa kuasi eksperimen dan lain-lain? Baca buku Muri Yusuf bagian kuantitatif. Ada di situ. Penelitian ex post facto adalah penelitian yang mempelajari fakta yang sudah ada, sudah terjadi dengan menggunakan desain eksperimen. Jarang orang mau menggunakan ex post facto. Tapi kalau ada, boleh. Tidak masalah. Ya. Pak, apa bedanya ex post facto dengan eksperimen? Kalau eksperimen itu akan dilakukan, ex post facto sudah dilakukan. Tapi tetap dengan menggunakan eksperimen. Kemudian bentuk dari kuantitatif itu ada juga yang kuantitatif, yang kedua adalah asosiatif. Yang hubungan, pengaruh, itu di situ. Nah, asosiatif ini dibagi dua. Ada yang korelasional, ada yang asosiasi kausal. Ini jenis-jenis dari penelitian kuantitatif. Maka nanti, nih teman-teman yang kuantitatif, harap diingat, pastikan Anda memilih salah satu dari pilihan metode yang digunakan dalam kuantitatif itu. Jangan kuantitatif saja. Jangan. Apa yang dijadikan kuantitatif? Apakah Anda menggunakan eksperimen? Bentuknya kuasi eksperimen. Silakan. Anda menggunakan ex post facto-nya bentuknya apa? Nanti ada penjelasannya. Di buku Muri Yusuf itu jelas sekali. Ini kalau Anda download di buku Muri Yusuf banyak. Nih, kalau misalkan Anda tulis saja kuasi di sini ya. Kuasi. Nah, kuasi eksperimen. Ini nih. Penelitian eksperimen semu sebutnya. Semu kuasi. Nah, penjelasannya nih, tuh. Secara umum penelitian eksperimen dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk, yaitu pre-eksperimen, kuasi eksperimen, true eksperimen. Ya, sama tadi penjelasannya. Rancangan penelitian eksperimen, kuasi eksperimen seperti apa? Ini ada penjelasannya. Di buku Muri Yusuf halaman 138. Tuh. Minimal baca we heula. Tengarti nanya ke YouTube ge aya. Di YouTube banyak penjelasan. Kalau Anda nggak mau baca tapi mau nonton, Anda tinggal buka YouTube saja. Nih. Nonton YouTube. Judulnya apa itu kuasi eksperimen? Kan tinggal keyword. Apa itu kuasi eksperimen? Nanti banyak orang-orang baik yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar. Nih, video tahapan penelitian kuasi eksperimen. Penelitian kuasi eksperimen. Oh, terus. Desain kuasi eksperimen. Banyak sekali. Jadi kalau ada mahasiswa yang sampai ke ayeuna encan keneh revisi, kusabab loba alasan, terlalu. Sebab semuanya sudah ada penjelasannya. Tinggal menyisihkan waktu dan memprioritaskan mereskan tesis. Jadi kalau Anda mau cepat selesai, ya cepatlah. Jangan banyak alasan, ya. Oke. Baru satu sampai mana deh? Oh iya, ini. Oke. Itu adalah kuantitatif. Sekarang saya mau nanya nih, ke yang kuantitatif di kelas 3B ini. Anda di revisi proposal menyebutkan nggak jenis kuantitatif itu yang mana? Menyebutkan. Sebutkan. Saya tidak, makanya ada revisian. Oke. Tidak. Boys naon tesisnya kuantitatifnya jenis apa? Kuasi Sama. eksperimen. Kuasi Kuasi eksperimen. eksperimen ya. Oke. Terus Pak Asep? Tadi kasus Pak kualitatif. Oh, Tadinya kualitatif mau beda. riset. Beda tuh. Tong akan dijelaskan eta, berarti kuantitatif. Yang kuantitatif itu siapa lagi yang kuanti? Itu rekan-rekan silakan ngisi di itu di Siapa yang kuantitatif? Sok. Bu Cucu ya, Bu Cucu ya. Bu Cucu apa Bu Cucu? Kuantitatif Asosiatif, Pak. Hah? Asosiatif. Kuantitatif, iya. Oke. Yang lain siapa lagi? Saya, Pak. Apa? Asosiatif.
Asosiatif. Oke. Terus? Saya Pak, Ya, apa? studi kasus. Studi kasus mah kualitatif, Bu. Wow, Ya tuh. kualitatif. Ya kualitatif Pak. Saya nanya kuanti dulu. Oh Ini iya. bagian kuanti heula, kuanti. Iya. Bapak Nurul. Ini yang nggak kuliah siapa nih, Bu? Saya nggak melihat Bu Neneng nih. Kemana ya Bu Neneng? Aku nggak lihat. Neneng. Coba dihubungi bisi kasarean. Sok aya teteh kejadian. Nurul ya salah kuantitatif ya. Iya, aku Bu kuantitatif. Neneng Bu belum Neneng, ada, teh. Bu Neneng. Bu Neneng Salah terus hadir kamu. ke ayah ini ayah 17 ya, 17. Bu Ratna. Oke, siapa lagi? Nurul Bapak. Kuanti jenisnya apa? Asosiatif juga. Asosiatif. Oke. Yang lain? Berarti rata-rata kuantitatifnya asosiatif ya, kecuali Bu Ois yang kuasi eksperimen. Oke, masalah. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang kualitatif. Ini yang kualitatif karena mungkin jumlahnya cukup banyak. Hati-hati baca halaman 30 nih di buku pedoman. Ini yang kualitatif nih, hati-hati. Tadi kalau di kuantitatif pandangannya berdasarkan positivisme. Sebentar. Kalau di dalam penelitian kualitatif, di sini ada penjelasan bertolak dari pandangan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna atau meanings, hakikat atau esensi. Nah, kualitatif itu pendekatannya konstruktivisme. Jadi kalau tadi mah positivistik, ini mah konstruktivisme. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif, kebenaran itu sifatnya jamak. Jamak itu banyak. Tidak tidak satu, tidak tunggal. Penelitian didasarkan pada asumsi bahwa realitas adalah subjektif dan jamak. Seperti yang ada pada individu-individu partisipan yang diteliti. Ini disebutnya asumsi ontologis. Asumsi yang sifatnya maknawiyah. Tuh. Ontologis itu kan berbicara hakikat. Tuh. Di dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha melakukan pendekatan dengan partisipan. Berarti dia terlibat dengan yang ditelitinya. Dalam hal apa? Pengumpulan data. Ini yang disebut dengan asumsi epistemologis. Ya. Kemudian, ketika di penelitian kualitatif, peneliti lebih mengutamakan perspektif dari partisipan. Maksudnya, perspektif dari yang ditelitinya. Daripada perspektif si peneliti itu sendiri. Kemudian dia menggunakan gaya penulisan naratif. Naratif itu berarti dibentuk dalam bentuk paragraf-paragraf. Penggunaan istilah atau terminologi kualitatif dan batasan definisi-definisi yang dapat digunakan. Asumsi retorika. Jadi di sini banyak asumsi kalau dalam penelitian kualitatif. Kemudian kalau dalam penelitian kuantitatif menggunakan logika deduktif, maka di penelitian kualitatif menggunakan logika induktif. Induktif itu berarti dari khusus ke umum. Pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ditarik ke hal-hal yang bersifat umum. Khusus ke umum. Kemudian bekerja secara rinci, deskripsi rinci tentang konteks studi yang diteliti, dan desain penelitiannya fleksibel, dapat berubah. Nah, ini mohon diperhatikan untuk yang kualitatif. Jika dalam proses research Anda, dalam perjalanannya ternyata Anda menemukan geningan beda, ada hal-hal lain yang lebih menarik. Boleh jadi judulnya berubah, boleh jadi fokusnya berubah. Ya. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif, jangan heran, jangan kaget kalau Anda bisa berubah fokus penelitian, berubah judul penelitian. Termasuk merubah rumusan masalah penelitian. Ya. Ini. Penelitian kualitatif ciri utamanya adalah menggunakan lingkungan alamiah, natural setting.
Dia dijadikan sebagai sumber data yang secara langsung. Dan peneliti merupakan instrumen kunci. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Si penelitinya itu menjadi orang yang melakukan riset, dia sendiri yang bertanya pada responden, dia sendiri yang melakukan observasi ke lapangan, dia sendiri yang mendapatkan data di lapangan, dia sendiri yang mengkonfirmasi itu dengan pemikiran dan asumsinya, si peneliti itu sendiri yang kemudian menganalisis temuannya, dia sendiri yang mengkonfirmasi dengan teorinya terhadap apa yang dia temukan di lapangan. Jadi, itu yang disebut dengan instrumen. Makanya, penelitian kualitatif sangat bergantung kepada si peneliti. Beda di kuantitatif. Kalau kuantitatif bergantung kepada respondennya, kepada sampelnya. Karena Anda menggunakan alat pengumpul data berupa angket. Jadi angketnya kudu valid gitu loh. Berarti Kalau subjektivitasnya tinggi ya, Dok? Kenapa? Subjektivitasnya tinggi kalau begitu. Oh iya, sangat betul, sangat tinggi. Kan tadi positivisme ya. Kenapa tinggi? Karena memang si peneliti itu. Nah ini, nanti ada pertanyaan. Bagaimana caranya agar mengurangi atau mereduksi tingkat subjektivitas dari si peneliti? Salah satu caranya adalah Anda jangan penelitian di tempat sendiri. Itu udah pasti. Makanya itu kata kuncinya. Kalau misalkan Anda penelitian di tempat sendiri, Anda sudah punya preferensi sebenarnya. Anda sudah Kalau punya. tempatnya baru, Pak, gimana? Ya, maksudnya kalau tempatnya baru nggak Misalkan. masalah. Itu. Yang kedua, menggunakan software atau alat yang memungkinkan Anda tidak bisa main-main dengan kesimpulan. Nanti di kualitatif itu ada softwarenya. Nanti saya kasih tahu. Ya. Sebab kalau tidak, nah itu tingkat resiko subjektivitasnya tinggi. Oke, lanjut lagi. Nih. Peneliti masuk dan menghabiskan waktu di tempat peristiwa berlangsung, semisal sekolah, keluarga, kelompok masyarakat, lokasi-lokasi lain untuk mempelajari setiap aspek dan menjadi fokus penelitian. Peneliti melengkapi peralatan, videotape. Ini nih yang kualitatif mah ya, kudu siap-siap ya videotape. Berarti Anda mawa handphone ya memorinya rada halus lah gitu ya. Ulah 100 80 beragiga dengan uletiknya lah. Peralatan perekam, recorder ya. Kemudian peneliti melengkapi peralatannya dengan, meskipun ada yang berpendapat bahwa peneliti kualitatif tidak sepenuhnya memperlengkapi peralatan tersebut, kecuali ada izin dan tambahan pemahaman tentang aspek penelitian yang akan diperoleh di lokasi penelitian. Bahwa Anda harus foto wajib, bahwa Anda harus rekam wajib. Pak, gimana kalau saya nggak pakai rekaman, nggak pakai foto, nyantong penelitian kualitatif, pertama nggak sudah diimah sare. Imah yang penelitian tapi loba alasan kan ya pilihan terhadap metode yang digunakan itu berdampak pada apa yang seharusnya Anda lakukan. Di kuantitatif Anda menggunakan software untuk menghindarkan kesalahan secara subjektif juga. Kalau misalkan dihitung manual bisa, tapi cangkel, kedua lila, katanya cantang tuh bener gitu teh, itu, ya. Makanya menggunakan software. Kemudian yang kedua, ciri utama dari penelitian kualitatif adalah sifatnya deskriptif analitik terhadap data yang dipaparkan dalam bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Makanya berbedanya itu ada angka, ada kata. Kalau dalam penelitian kualitatif harus dalam bentuk kata-kata. Penjelasan lainnya? Itu Bapak kualitatif apa kuantitatif ini ya? Ini kualitatif. Data yang dipaparkan dalam bentuk kata-kata gambar atau angka-angka. Daripada angka-angka. Ini daripada ya. Oh iya. Bukan atau gambar daripada angka. Maksudnya lebih banyak kata-kata atau gambarnya daripada angka-angka. Gitu. Oke. Next. Apa lagi?
Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan atau menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara. Nih, nanti ini kualitatif mah ya, KD. Semua yang dilakukannya harus berbasis pada bukti otentik. Lamun tema wawancara, mana instrumen wawancara, mana kisi-kisi wawancara, mana hasil wawancara, mana transkrip wawancara. 2. Catatan lapangan. Kalau Anda nggak ngerti semua ini, tinggal Anda nonton di YouTube, semuanya ada. Mau saya buktikan? Nih, ya. Contoh dia. Cara melakukan, cara menulis catatan lapangan penelitian kualitatif. Nanti ada. Teng-teng. Tuh. Membuat catatan lapangan. Observasi dan catatan lapangan. Cara membuat instrumen penelitian kualitatif. Ada observasi. Semua orang-orang baik ini ingin berbagi pengetahuan mereka tentang penelitian kualitatif khusus tentang catatan lapangan. Tuh tinggal. Mengolah data, coding kualitatif, cara membuat kisi-kisi wawancara kualitatif. Tuh. Bagaimana melakukan teknik wawancara di kualitatif. Tuh, ayo. Semuanya ada. Jadi lamun teberes tema tesis pasti teloba gawe. Tidak jadi prioritas tesisnya. Gitu. Ya. Saya cuma kasih tahu aja. Jadikan dulu prioritas tesis untuk selesai. Setelah itu Anda rekaman wae terserah. Arek gugulingan ke, arek gogoleran ke, terserah. Tapi tesis bereskeun heula, ya. Tuh, gitu. Oke, ini adalah apa? Kalau misalkan Anda nggak mau baca, nonton atuh gitu. Iya mau baca hente, nonton hente. Terus nonton atuh, aduh Kak, jawab jadi ya. Oke. Sampai mana barusan teh? Nah ini nih. Ini ya. Kemudian yang ketiga, ciri penelitian kualitatif itu adalah penelitian kualitatif penekanannya adalah pada proses, bukan pada hasil. Sekali lagi, pada proses, bukan pada hasil. Berarti Anda harus tahu penelitian kualitatif itu sangat-sangat bergantung pada proses Anda sendiri. Ya. Dan semuanya harus ditulis, didetailkan. Jangan sampai tidak ditulis. Bahasa lainnya, wawancaranya kudu ditranskrip. Ditranskrip itu kumaha dialihkan dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Itu transkrip. Nah, peneliti kualitatif lebih berkonsentrasi pada jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana orang-orang melakukan negosiasi makna. Bagaimana istilah-istilah atau label-label tertentu muncul untuk diaplikasikan. Bagaimana pemikiran-pemikiran tertentu datang untuk diambil menjadi bagian dari apa yang dikenal dengan pengertian umum atau common sense. Apa riwayat yang dialami dari aktivitas atau peristiwa yang diteliti. Mengapa itu terjadi dan lain-lain. Nah, nanti saya akan berikan beberapa tips buku naon wae anu kira-kira bisa digunakan untuk ini semua. Ya. Lanjut dulu. Yang keempat. Penelitian kualitatif, karakteristik yang keempat adalah sifatnya induktif. Apa induktif? Yaitu dimulai dari data dan fakta sebagaimana adanya, bukan dari teori atau apa yang semestinya. Itu beda nanti. Ari dina kuantitatif mah, tina teori heula kakareka lapangan. Ari dina kualitatif mah, dia berdasar pada data dan fakta dulu, baru dikonfirmasi dengan teori. Gitu. Nah, peneliti mempelajari suatu proses atau aktivitas yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, melaporkan, dan menarik simpulan-simpulan dari proses tersebut. Peneliti tidak melakukan pencarian di luar data atau bukti untuk menolak atau menerima hipotesis.
yang mereka ajukan sebelum pelaksanaan penelitian. Teori yang dikembangkan muncul dari dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Dari banyak bukti yang saling berhubungan. Jadi dalam penelitian kualitatif boleh jadi menghasilkan teori. Saya ulangi. Ari dina penelitian kuantitatif mah teori teh dibuktikan, diuji, dianalisis itu kuantitatif. Tapi dalam kualitatif, ketika data di lapangan dikonfirmasi dengan teori, sangat boleh jadi bisa menghasilkan teori baru. Teori dibangun berdasarkan data dari bawah atau partisipan. Peneliti kualitatif merencanakan dan mengembangkan apa? 1. Beberapa jenis teori tentang apa yang telah diteliti. 2. Arah yang akan dituju setelah mengumpulkan data. Dan yang ketiga, peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian. Katakan lamun ayeuna Anda termasuk orang pasif, jarang ngomong, tuh bisa komunikasi. Nah, lebih baik penelitiannya kuantitatif. Kalau Anda resep ngocoblak gitu, resep gaul, enak tuh ngobrol dan lain-lain, kualitatif. Itu salah satu rumusnya. Jadi ulah kieu geus nyaho urang teh cicingeun gitu nya, introvert gitu tah. Terus dibere kualitatif, hayangna kualitatif. Atau jadi bikin ngaco, tungtungna ujung-ujungnya naon? Penelitiannya nggak dilakukan. Kalaupun ada data, tim data di mana? Juri gue sugan. Pokoknya yang penting aya we. Nah, itu kan jadi akhirnya ingat, peneliti boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Anda ngomong, saya penelitian ke lapangan, contohnya nih, ini pas ujian tesis ya biasanya, kanyahuan teh. Pas kanyahuan, ini nih pernah kejadian di beberapa, ya bukan yang kemarin-kemarin lah, di sebelum-sebelumnya. Itu ketahuan, antara mahasiswa yang mengadakan riset ke lapangan dengan yang tidak melakukan riset itu ketahuan sekali. Anda jangan pikir penguji tidak tahu. Ada mau nyahuan, meren penting mah abdi, arek ngocoblak we ngomong, itu gitu oge. Lamun ngocoblak ngomongna terus sina euhan kumaha? Pas ditanya tentang yang terkait dengan teori hubungannya dengan data yang ditemukan, ternyata ada miss atau tidak konsisten dalam menyebutkan alasan atau menjelaskan. Habis itu semua. Udah ketemu. Kopo lamun copy paste mah poho nu hiji Purwakerto, nu hiji Purwakarta. Walaupun beda saeutik dan jauh itu tuh. Ting di mana merenang itu teh ngopi nanti IAIN Purwakarto sugan gitu. Anu hiji deui datana ti Purwakarta. Ari penelitianna di mana? Di Sukabumi. Atuh pan riweuh. Ya jangan sampai kejadian lah. Ari ngabohong mah masalahna kudu ditutupan di ku bohong deui kadeu ya. Enggak ada ceritanya bohong ditutupan ku jujur tuh enggak ada ceritanya. Oke. Karakteristik yang kelima dari penelitian kualitatif adalah mengutamakan makna, bukan angka-angka dari hasil pengukuran. Pak Geni, saya pernah ningali aya penelitian kualitatif tapi ada angkanya, ada prosentasenya. Kumaha eta teh? Ari prosentasenya bukan statistik, kade. Dia mah hanya angka deskriptif saja. Makna yang diungkap berkisar pada asumsi. Pak, asumsi itu naon sih? Asumsi itu anggapan dasar. Ya. Tentang apa yang dimiliki orang mengenai hidupnya. Dengan kata lain, peneliti kualitatif peduli dengan apa yang disebut dengan perspektif partisipan. Perspektif partisipan itu artinya perspektif yang diambil dari siapa yang diteliti, subjek penelitian. Mereka memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan seperti apa asumsi dibuat orang tentang kehidupan mereka, apa pandangan-pandangan mereka tentang menjalani kehidupan. Ini contoh-contoh pertanyaan ya, contoh-contoh pertanyaan. Peneliti ingin mengetahui apa pendapat orang tua tentang mengapa anak-anak mereka tidak dapat melakukan hal terbaik di sekolah. Ini dia kutip dari bukunya Bogdan and Glickman and Top. Ini judulnya. Kalau Anda ingin mendapatkan referensi tentang penelitian kualitatif, saya sarankan, karena saya juga sudah menyampaikan ini pada Anda, ya, cobalah buka id.zlibrary-asia.se. Ada di sini cari buku-buku yang Anda inginkan. Ya, ini kan sudah pernah saya sampaikan kan?
Tulis oleh Anda di sini kuantitatif contohnya. Tuh, buku-buku kuantitatif unggul baru dulu. Downloadan hiji-hiji. Catatannya gimana? Anda harus login dulu ke dia tah. Nah, Dina ini nih. Harus login dulu tuh, seperti ini. Oke, yang kedua, setelah Anda dapatkan bukunya, download, dibaca, pakai jadi referensi. Tuh, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam psikologi. Ini kuantitatif unggul. Sok tah download. Pak abdi mah hayang anu bahasa Inggris menang pisan. Tah, tulis kuantitatif. Buku nu keluar khusus kuantitatif unggul. Sabaraha hiji? Tuh, leuwih ti 500 buku lagi. Anu judulnya make kuantitatif. Tapi kalau pakai quantitative research, Anda bisa dapat temukan lebih juga dari 500 kuliah. Buku-bukunya banyak sekali itu. Iya mah daripada loba bukuna sebenarnya jadi loba alasanana ya supaya temaca. Bener. Tuh. Research method. Quantitative data analysis. Doing social research to test ideas. Doing quantitative research in education with SPSS. Tapi si hayang anu pakai SPSS kuantitatif pakai buku ini. Banyak sekali. Pak hayang aya nu bahasa Indonesia. Cobi Pak bukuna kumaha. Ya. Download di website anu tadi tah, website anu ieu ya. Buku Imam Mahali. Ini saya kasih tahu yang ini. Hal itu yang ini. Nah, yang ini bukunya. Metode penelitian kuantitatif. Saran saya, Anda pastikan ketika nge-download dia langsung tulis ngaran penulisnya. Macali. Nah, supaya gampang. Tuh. Anda nanti cek namanya ini. Nah, ada tuh, ada 2 buku. Nih, bisa download. Nih yang ini pendownloadnya. Tuh, boga buku hiji gratis. Kudu ini Kepala Sari, komo kudu nungguan ka Shopee. Wah, hilang. Ya. Makanya sing pinter lah. Jeung tong loba alasan lah. Yang pinter mah ulah loba alasan. Tapi walaupun ya, apapun bisa dikerja. Next. Kuantitatif. Ya. Oke. Nah, lalu sekarang Pak, saya kualitatif kudu kumaha? Kualitatif juga banyak bukunya. Salah satunya ada buku ini nih. Di Muri Yusuf juga kan, apalagi Anda punya. Di apa? Di sini Anda tinggal tulis saja tulisannya kualitatif. Sini akan banyak muncul buku. Penelitian kualitatif. Kualitatif penelitian gabungan. Anda mau mana? Ini ada nih, metode penelitian pendidikan. Boleh jadi ini bagus untuk Anda teliti. Saya juga sudah download dan hasilnya juga lumayan. Ada juga nih, penelitian kualitatif, fenomenologi, case study, ground theory, etnografi, dan biografi. Ya. Saya belum masuk ke sini belum. Ini ada nih, metode penelitian kualitatif saja. Metodologi penelitian kualitatif adalah riset keperawatan. Ya, tolong dibaca lah ya, perawatan. Ada lagi praktek metodologi. Ini penelitian di bidang kesehatan lewat metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini juga boleh nih. Banyak lah. Tinggal dek macana ya. Nih, penelitian kualitatif bidang pendidikan, landasan teori dan panduan. Nah, penelitian pendidikan, pendekatan kualitatif tuh aja. Ada lagi, analisis data penelitian, konsep dan teknik, prosedur dan analisis. Wah, banyak banget. Jadi kalau Anda beres tema tesis, terlalu. Oke, itu 5 ciri khas dari kualitatif. Nah, sekarang berdasarkan metode yang digunakan, penelitian kualitatif dapat digolongkan beberapa jenis penelitian. Apa saja? Ada etnografi, ada studi kasus, ada fenomenologis,
ada grounded teori, ada biografi, ada analisis isi. Nah, Anda yang mana? Itu. Buat Anda yang penelitian kualitatif, Anda pilih yang mana dari 6 ini. Karena setiap yang 6 ini punya model penulisan yang macam-macam. Saya berikan ilustrasinya ya. Nih, Anda masuk ke Google. Saya selalu memberikan ilustrasi contoh buku-buku ya. Buku-buku nih. Metode penelitian studi kasus. Nih buat yang studi kasus nih Pak Asep. Bukunya aya tuh Pak. Walata. Loba kene bukuna. Tuh tinggal ini contohnya. Khususnya studi kasus Pak. Kita ngobrol saja. Tuh studi kasus. Pak yang anu recommended bisa aja. Nih saya pakai Amir Hamzah. Bukunya yang mana Pak? Nih ada bukunya ini. Nah iya bukunya. Pak Asep. Nah. Ini untuk yang studi kasus. Pak ayat abdi makan ngambilna etnografi. Etnografi ya. Tuh etnografi Pak. Pilih badan etnografi. Khusus son we etnografi ya. Nah deh Pak abdi mah grounded teori Pak. Nah, grounded teori. Tuh bukunya Pak. Grounded teori. Pak abdi mah hayang ngarti metode penelitian teh anu naon? Studi kepustakaan. Iya. Analisis isi. Nah. Tuh Pak. Metode penelitian kepustakaan. Tuh balatak. Kabeh dibeli kabeh Pak halus. Dengar rugikan batur. Ya. Nah, kepustakaan. Kalau analisis ayat tuh orang tulis wae di dia. Content analysis. Biasanya lang ayat di buku. Nah, kalau tidak ada di sini berarti ada di dalamnya, Pak. Di kepustakaan ini. Enggak, begini. Set. Kalau tidak ada, masuknya pada jenis penelitian tadi itu kepustakaan, Pak. Di bukunya Creswell itu disebutkan ada istilahnya historis, Pak. Itu masuk pada penelitian itu. Nah, oke. Jadi, Bapak Ibu, Anda mau kualitatifnya yang mana nih? Gitu lah, kualitatif, hukum. Kayak tesis loh. Hati-hati. Ini nggak bisa sembarangan juga. Ah, Pak, nu penting mah tuh beres we. Ini beres oke kudu bener gitu. Ulah beres kapaksa gitu tanya. Kalau penelitian gabungan tidak akan saya jelaskan karena memang tidak ada juga yang penelitian gabungan. Jadi tuh beres gitu tuh. Jadi dari mulai sekarang pastikan Anda memilih jenisnya termasuk referensinya. Komo ini mah geus aya ye, saya judulnya geus aya ye. Naon tema penelitian aya pemimpinnya geus aya. Nah, aya. Tinggal bukuna. Gitu. Ya. Oke. Coba. Jadi Bapak Ibu, mumpung eker ngerjakeun tesis, Anda sedang belajar memaksa diri belajar. Ingat, belajar memaksa diri untuk belajar. Ulah terpaksa nu aing mah capek kudu ngerjakeun tesis. Oh, resahan unita baheula asup S2. Kan itu konsekuensi tina pilihan urang geus S2 teh kudu tesis. Dan tesis itu hakikatnya belajar tentang bagaimana melakukan riset, bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyusun instrumen, bagaimana membaca buku.
boleh jadi baheula mah jarang maca buku teh nya da mungkin ku loba alasan teh lah. Saya nyebutnya lain kedul Pak, loba alasan ya. Kadang-kadang lain nyebutkan faktor U lah. Tapi matu dapat faktor U, lain faktor U eta mah. Tapi memang motivasi intrinsiknya yang lemah, Kak. Jadi kalau saya ingin mengajak Anda semua, belajarlah memiliki mental yang kuat. Unblocking terhadap mental block. Unblocking itu maksudnya kalau dalam main poli itu ngeblok ini Pak, no? Serpen atau smash orang itu ngeblok. Kalau orang kena aku smash tanah, nu beunang kabendol orang Pak. Kebanyakan di kita tuh loba nu kabendol Pak. Kabendol kumaha maksudnya? Kabendol ku omongan sedikit aja baper. Aya babaturan anu ngomong maneh teh keur naon S2 teh kabeak-beak modal we tuh pikirkeun mah anak maneh. Maneh mah urusanana geus beres atuh contohna gitu nya. Siga nu bener kalimat-kalimat gitu teh dan itu menurunkan semangat kita belajar, Pak. Padahal kewajiban belajar itu tidak ditentukan oleh usia. Nabi oge kan bicaranya minal mahdi ilal lahdi, Pak. Ceritanya harus kuat di kitanya. Saya mah ingat Pak, itu omongan, bukan omongannya, lagunya si Virgon itu Pak. Yang apa sih judulnya tuh? Jadi pohon. Gadang. Wah, gadang juga. Ada Pak. Itu apa? Aja sudah sisa begadang. Si Virgon itu punya lagu yang bagus menurut saya yang apa perlu jadi bagian dari cara kita mendidik anak sebetulnya sih. Mendidik anak. Lagu barat, Pak. Indonesia. Indonesia. Setelah habis sudah eta eta benar. Ayah. Itu lagu yang mengerti. Kalau Anda dengar ya, ini buat saya tuh lagu yang harusnya menginspirasi siapapun yang tentang belajar. Ya Ima di luar mata kuliah Madrid ya. Nah, bisi aya nu can pernah ngadenge lagu ya orang-orang dengerin gitu maksudnya. Mantap. terapi ya teh Pak. Ya, terapi. Bentar ya. Ameh beres. Saat kau bersama. Hiburan sejenak. Andanya yang harus kuat, kalau andanya nggak kuat, nih. Saat kau telah mengerti orang sama. Walk on, surat cinta untuk Starla. Dengerin aja lah, sedikit aja dulu karena ini kan pasti kena ke ini. Saat kau telah mengerti. Saat kau telah mengerti. Itu bukan sih? Nah, ini. Saat kau telah mengerti. Mantap. Jadi nonton nilainya cuma selingan we daripada di situ Ya, Pak. Refreshing, Pak. Mantap, selingan, Pak. Iya. Bukan benar saat kau telah mengerti. Terkadang Pak. Bapak suaranya mana? Emang kayak suaraan gitu? Iya. Bapak. Nggak keluar, Pak. Di Bapak di sini nggak masuk. Masing-masing. Aku sudah tak ada lagi akan mengerti apa begitu menyebabkannya ku di matamu. Berarti anaknya itu dan dunia ternyata tak seperti harapannya. Aku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kau menjadi orang tua seperti aku yang ingin anakku bahagia dengan hidupnya.
Bila berganti cium, patahkan hatimu. Lebih keras dari itu juga. Kalau intimu, ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Akan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah indah di matamu. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu mencari setelah kau menjadi orang tua sepertinya. Entah selalah. Kayak bisa kena ban ku YouTube lah mau diteruskan. Pertanyaannya apakah masa tua kita sama seperti itu? Ya, jadi Bapak eta video klip nanti modelnya mirip Bapak. lain. Si Ringo mirip saya mirip Ringo, dibalik si Ringo. Beda Gus Yuswa. Ringo. Oke. Balik deh karena iya tah, balik deh karena tesis. Nah. Jadi maksudnya orang mana kudu kuat, Pak. Ya. Namun terkuat, oke, kita ke bawah arus. Saya cuma kasih tahu ya, banyak orang yang kuliahnya rajin, tapi pas tesis melahoy, sehingga seblak gitu. Nonton? Kerupuk kacayan. Kerupuk kacayan. Leles. Tekau kenapa hujan seetik mau jadi ke kampus tekau period seetik mau jadi bimbingan alasan naon mah gitu. Dan ini bisa saya pastikan bakal terjadi. Nah, karena pengalaman nguruskan S2 lebih tidak 8 tahun ya. Jadi saya sudah bisa memaklumi bahwa problemnya sebetulnya bukan dari orang lain. Tapi dari diri sendiri, Pak. Ya. Oke. Bukuna sudah, kuantitatif sudah, kualitatif sudah. Ada yang mau ditanyakan? Top. Ada Pak, ada. Siap. Oh iya, Pak Asep dulu mengalah Pak Asep. Ya. Ya, Pak Asep. Iya. Terima kasih atas kesempatannya izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa salah satu ada beberapa dalam penelitian kualitatif ini ada 6 jenis penelitian. Tapi saya lihat di bukunya Dedi Mulyana itu Dedi ya. Dedi Mulyana. Iya ada field research itu apa masuknya yang ke fenomenologis itu ke situ makanya di situ nggak disebutkan. Oh iya. Terima kasih. Pendapat-pendapat yang menyatakan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif itu memang tidak satu, Pak. Ya, ada yang menyebutkan 7, menyebutkan 8, tergantung orang perspektifnya bagaimana. Bahkan sekarang itu ada lagi etnometodologi, ada apa di bukunya Muri Yusuf itu ada istilah etnometodologi untuk penelitian kualitatif. Jadi bagi saya itu tidak masalah, yang penting Anda punya rujukannya mana yang dipakai. Cek Pak Asep, saya mah rek make etnometodologi cek di Muri Yusuf ke bisa tegah ya Pak, no problem. Paling nulieur ke dosen pembimbing itu naon cenah anyar deui lain anyar geus lilangan maneh teh apa gitu sebenarnya. Iya kan bisa aya nu dia hungkul dina buku petunjuk gitu. Iya. Berarti ada teori-teori baru yang ditemukan Pak ya? Di buku yang lain itu kan banyak. Tidak masalah. Tidak masalah kalau misalkan Pak Asep mengambil jenis metode yang lain yang tidak ada di buku itu. Nggak ada masalah. Yang penting memang itu adalah bagian dari penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif mah sangat mungkin berkembang dengan cepat. Apalagi dengan proses digital sekarang, Pak. Ada. Saya bisa tunjukkan ada lagi etno digital apa namanya tuh? Bentuk baru tentang penelitian, Pak. Gitu. Berarti teori-teori baru itu bisa bertambah terus, Pak ya? Kalau kualitatif betul, Pak.
Kualitatif mah iya. Karena kualitatif sifatnya sangat fleksibel. Ya, sangat fleksibel. Dia natural settingnya sangat natural. Gitu. Oke, ada lagi? Coba nih saya mau nanya dulu nih, Pak Handi Nurrohman, mana orangnya itu gelap kieu wajahna. Mana Pak Handi? Tidak ada. Ya. Prinsipnya kalau kuliah, kalau buat saya tidak bisa berbicara kecuali memang posisi Andanya memang standby kuliah. Gitu, ya. Jadi semuanya saya serahkan pada Anda lah, karena sudah dewasa. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Ada Pak saya. Ya. Cerita dulu ya Pak. Kemarin kan saya judulnya sebenarnya kual, tapi ketika dapat dosen akademik itu diganti jadi kuan, dan saya itu jujur kalau kuan kurang menguasai gitu. Nah, terus kemarin ketika SUPT itu ada pertanyaan yang saya rada bingung gitu. Jadi perbedaan antara pendekatan penelitian dengan metode penelitian itu apa Pak? Kemudian teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data yang digunakan itu seperti apa gitu Pak? Nah itu saya masih kurang paham gitu Pak. Dan memang berbeda ya. Ya. Oke, jawab pertanyaan pertama itu tentang apa perbedaan pendekatan dengan metode. Saya mau nanya dulu, kalau kualitatif dan kuantitatif itu metode apa pendekatan? Metode. Ya enggak sih? Pendekatan ya. Ya enggak ya? Metode Pak. Metode Pak. Pendekatan. Kalau yang saya baca di bukunya Murius Pendekatan ya Pak. Manasauri Sukmadinata, itu yang namanya kuantitatif dan kualitatif itu hakikatnya adalah pendekatan. Tapi Anda jangan kaget kalau orang menggunakan istilah kuanti dan kuali untuk metode. Karena begini, pendekatan dan metode itu dalam penelitian adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait. Ya. Berbeda tapi saling terkait. Pendekatan itu dalam bahasa Inggrisnya kan approach. Ya, approach. Kalau dilihat dari definisinya, Bu, approach itu adalah, atau pendekatan itu, dia, kalau bahasa kita apa ya? Sudut pandang atau cara umum yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. Makanya kemudian lahirlah istilah pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, mixed method, pendekatan eksperimental, pendekatan deskriptif. Itu adalah untuk menyebut pendekatan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menentukan kerangka filosofis dan konseptual yang akan digunakan dalam penelitian. Maksudnya apa? Pendekatan itu cara kita menjelaskan tentang masalah yang terjadi. Seperti begini, Bu. Ketika ada seorang ayah membunuh 4 orang anaknya yang sedang tidur, Anda mau lihat dengan kacamata apa? Kalau kacamatanya polisi, ini adalah tindak kejahatan. Kenapa? Karena ada korban, pembunuhan. Oke. Tapi kalau pendekatannya psikologis, pasti ada pertanyaan. Gejala psikologi apa yang muncul sehingga dia mau membunuh anak? Kalau dalam konteks ekonomi, Bu, orang bisa melihat begini. Kenapa dia bertindak seperti itu? Karena keterpurukan ekonomi memaksa dia untuk
menghilangkan beban hidup. Akhirnya jadi stres. Pendekatan, Bu. Pendekatannya apa lagi? Kalau pendekatannya spiritual, bukan spiritual, mistis, Bu. Suka ada orang yang begini. Kenapa kamu melakukan begitu? Itu ada yang membisiki Ada telinga dorongan bisik. saya sehingga mengantarkan saya kudu membunuh anak. Nah, itu kejadian-kejadian begitu tuh ada di depan kita gitu. Bahwa sebuah kejadian itu dengan pendekatan-pendekatan itu bisa terjadi. Itu pendekatan. Nah, sekarang pertanyaan tadi berlanjut. Terus kalau metode bagaimana, Pak? Kalau metode itu pengertian dulu deh. Pengertiannya metode adalah langkah-langkah atau teknik yang secara spesifik digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian. Contohnya, metode eksperimen, metode survei, metode studi kasus, metode observasional, metode analisis konten. Jadi, kalau dalam konteks ini, saya lebih cenderung menggunakan istilah kualitatif dan kuantitatif itu sebagai pendekatan penelitian. Gitu, Bu. Ya, Metode itu tujuannya Pendekatan apa? kualitatif dengan metode kepustakaan. Oh. Nah, kalau metode itu tujuannya adalah untuk menyediakan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana penelitian yang dilakukan dan data akan diperoleh. Itu. Ya. Mudah-mudahan kudu nanya deh, kalau ngerti nanya deh lah. Ya. Oke. Apa lagi? Tadi kan pertanyaan kedua, no? Teknik pengumpulan data dengan teknik analisis data sama teknik pengumpulan sampel. sebetulnya bukan teknik pengumpulan sampel yang betul, itu teknik Pengambilan ya, Pak? teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan teknik analisis data. Oh, iya. Jadi kalau teknik pengumpulan data mah teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Bisa dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi, angket, tes, eta teh cara pengumpulan data, Bu. Termasuk di kualitatif ada yang menyebutkan FGD, Forum Group Discussion, sebagai teknik pengumpulan data. Ada juga yang begitu, ya. Tapi fokusnya di 4 aja tadi, Bu. Wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan tes, gitu aja. Itu teknik pengumpulan data. Kalau analisis data kayak gimana, Pak? Data yang Ibu kumpulkan itu dianalisis. Dengan cara apa? Caranya banyak. Kalau di kualitatif ada yang disebut dengan teknik Niels and Haberman. Ada lagi menggunakan spread delay, banyak lah. Di kuantitatif, nah itu penjelasannya tergantung variabelnya. Ada yang bivariat, ada yang multivariat. Bivariat itu 2 variabel, multivariat lebih dari 2 variabel. Dan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh tujuannya. Jadi nanti penggunaan rumusnya juga, termasuk cara pembuktian hipotesisnya, itu tergantung dari apa yang digunakan dalam penelitian. Itu Ibu boleh baca dalam bukunya A. Imam Mahali tentang penelitian kuantitatif, tentang teknik analisis data. Ini saya kalau boleh tampilkan, Bu. Halo. Ya, halo Pak. Ya, Nonteh, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, Kelihatan, Pak. Ini di sini nih, metode penelitian kuantitatif. Saya tulis apa tadi? Teknik analisis data. Tuh, Bu, di bab 8. Tuh, ada analisis korelasi, ada korelasi itu, ada lagi bivariat, ada multivariat korelasinya, ada parsial, ada analisis regresi. Ini buat penelitian yang kuantitatif Anda harus pahami ini, karena di bab 4 Anda akan menggunakan ini sebagai teknik analisis data. Kalau uji analisis data ini di bab 3 nanti. Termasuk ini teknik pengolahan data untuk bab 3. Tapi bab 4 masuknya di bab 4.
buku ini insya Allah berguna untuk Anda yang mau melakukan penelitian kuantitatif. Tadi Bu Dina kan nanyanya kuantitatif ya? Iya, Pak. Diarahkan kuantitatif ya? Sok. Kuantitatif mah bisa sebulan Bu, beres. Serius. Bapak, jadi kalau ditanya nih, Hmm. pendekatan apa yang Anda lakukan? Jadi saya jawabnya kuantitatif. Ketika ditanya metode apa yang Anda gunakan? Korelasional. Korelasional. Kalau ada korelasional atau asosiatif. Dan Kan tadi ada. kuantitatif asosiatif ya, Pak? Ini tadi yang jenis-jenis tadi teh Ibu. Analisis data, kepustakaan itu ya. Iya. Jadi jenis-jenis Kalau teh teknik berarti analisis data ya metode. tergantung tadi Anda mau menggunakan apa dalam kualitatif atau dalam kuantitatif. Oh ya, Pak. Begitu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, di bukunya Lexi Maleong itu di penelitian kualitatif ada penjelasan tentang teknik analisis data kualitatif. Bahkan di website Z Library itu ada buku khusus tentang analisis data kualitatif. Ada khusus kualitatif buat yang kualitatif. Bapak, punten kamari itu di awal pas penentuan korelasi apa asosiatif gitu ya. Korelasi atau asosiatif, korelasional atau asosiatif, kemarin sempat berbagi argumen sama Bu Eis gitu. Apa dilihat dari waktu itu kalau nggak salah pernah dalam pertemuan perkuliahan Bapak itu ya, cenah ieu tah contoh judul anu korelasional mah ieu. Terus anu asosiatif mah ieu nih katosnya Bapaknya. Nah, ya. Kan di buku iya aya nu bieu. Di buku nu bieu eta teh. Imam Mahali, Bu Ami. Tuh, ampun aing mah. Ieu tah di buku ieu tah. Judul. Itu asosiatif batulah. Things. Nah, ayo tah tuh. Judul tah kayak baca di bab seperti itu babukeun ya lah. Nah, iya Bagian itu, 3, menyusun pendahuluan, merancang topik, tema, dan judul penelitian. Aya tuh judul, tema, topik. Terus deui aya bagaimana menentukan topik. Tuh, ini tentang bagaimana peta konsepnya. Sehingga di sini ada muncul judul-judul deskriptif tah. Ieu judul deskriptif, ieu judul asosiatif, ieu judul korelasional, ieu judul perbedaan. Terus tuh di dinya mahnya pengaruh teh lebetna korelasionalnya, Pak. Emang korelasional? Pengaruh aya hubungan mah luhur punten asosiatif. Sama asosiatif. Ya, terus? Ya. Udah. Oh, beres tuh. Yang terame tungtungna. Nah, itu bertarasan. Dina buku Imam Mahali tapi hilap deui abdi oge jadi hilap deui kamari teh baca teh. Jadi eta teh kamari teh kita sempetnya berini ya di awal teh itu. Matak oge neser bukuna ari alin ngahurungkeun laptop mah. Bapak dina Shopee Imam Mahali teh teu aya. Astagfirullah. Bapak sakedik deui nya. Atau kieu. Atas ngadownload. Atau kieu ye. Dangukeun. Download filenya, print out di tempat fotokopian. Itu atuh jadi teh kana jadi buku. Aing mah. Ayeuna mah zaman geus canggih. Download filenya. Ke Bandung, jadi Kepala buku. Sari. Atau Kepala Pak, ini mah Pak, iya Pak penegasannya ari kuasi eksperimen mah berarti tidak menggunakan pengacakan ya. Leres tuh. Hah? Pengacakan? Kumaha sih datana teh teu di random. Teu di random. Kumaha Bu Ami eta? Random. Kumahanya ieu dari Pertanyaannya bagaimana Gusti Pak carekan. Maksudnya gitu loh Pak. Ya. Jadi dibere lagu nu tadi teh lah. Bapak jadi ditunda deui jadi hari lap deui. Saya itu jujur antara kuasi dengan tadi teh masih belum iya Pak. Abi mah coba. Lamun hayang mah berarti minggu hareup we. Ayeuna mah geus 7:30. Antara kuasi abdi mah Bapak. Hah? Abdi mah masih keneh iya. Wih deui karena perumusan masalah. Ya tuh balik di rumusan masalah baca deui bab awal tesis lah ya. Oke. Eta
penentuan kata tanya nah Bapak di penguji maning eta janten masalah eta oge. Nah, iya, Penentuan kata pasti. tanya nah. Pasti. Oke. Jadi kadangan dosen nu ieu mah sejauh mana hubungan, Nah, antara nu dieu mah apa, bagaimana hubungan, apakah, jadi bagaimana, sejauh mana. apakah cenah kitu. Cobi Pak Jadi kumaha eta lamun teh? lamun hayang ngajawab nu kitu mah gampang. Kamu harus punya heula bacaan tesis yang bisa dipertanggungjawabkan. Lihat contohnya. Oh, gini caranya. Nah, tadi urang teh loba anu salah kaprah. Maca henteu, ngadodon henteu, ngomong ngacapruk. Eta masalah nama. Ditanya tuh bisa. Jadi semuanya masalah sebenarnya mah gitu. Betul, Atulah nyolok, eta atulah gue nyolok, banget. atulah nyolok pisan. Lain kalau bisa. Kudu gaplekeun Pak, gaplekeun Pak. Rumaos Maan, langsung Pak. eta mah. Jadi kieu Kan, Pak. ari tesis can beres nya ya. Ari naon ari mayar embung deui mayar gitu tah. Iya. Ujian geus sakedeung deui, ai bimbingan tara maca henteu gitu tah. Tapi ari ngomong hayang lancar. Apan kanyahuan salah nanti. Bu Ami gue banget Bu Ami. Iya. Bayar bukuna barayar burukeun transfer. Aya Kang Rifki aduh, Kang Oke, Rifki di atas transfer. Tong lagi di dia tugasnya Pak. Ngaramu pengarium we. Ya barudak pasca Samsul Ulum itu Kang Rifki keur kuliah ya, heula. Ya, kudu semangat tuh gitu. Bu Ratna. Semangat Pak, semangat Pak. Ya. Jadi inti nama Pak masih kene blank dina bener kudu metlitna kudu Ya, matakan kudu loba maca, Bu. Makanya tesis itu prinsipnya adalah wahana dan cara belajar dengan cara yang luar biasa itu. Kurang mangges kapaksa nulis, geus kapaksa matakan lamun teu alus, makanya saya pengen ya. Ya mah pengen saya ya. Bapak Ibu nulis tesis kudu bisa nulis artikel jurnal. Kan saya kasih tahu carana lah. Bareng-bareng orang nulisnya bareng. Jadi data di lapangannya nanti kita riset bareng-bareng. Jadi Anda jangan sungkan kalau mau bertanya, walaupun saya bukan pembimbing Anda, nanya aja nggak apa-apa, Pak. Abdi hoyong naros, lamun kieu kumaha, lamun ieu kumaha, itu masalah. Tuh kudu khawatir, aduh lamun urang nanya pan, urang kumaha hanya pan lain pembimbing, nah entong kitu pan saya dosen. Masalahnya lain naon, dina palebah Anda teu bisa ngajawab dina palebah sidang nu disalahkeun dosen metlit eta teh bisa nyaho. Eta Asli dosen metlit teh saha dengan kieu wae mahasiswa teu bisa padahal mahasiswana ge tara kuliah. Dr. Mulyawan. Mahasiswana tara naon nih? Tara maca contohna nu disalahkeun mah dosen, Pak. Ada. Itu. Oke. Saya pikir itu Dari dulu. Bapak tadi Tacan ada penegasan. Naon. Dari Bapak penguatan yang tadi teh. Nu mana? Penggunaan kata tanya di perumusan masalah. Hah? Terus di penelitian kuantitatif atau kualitatif? Kuan. Kalau kuantitatif itu bacaan Anda boleh begini. Seberapa besar pengaruh bla 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 bla. Jadi kalau saya lebih cenderung pertanyaan kuantitatif itu bertanya tentang memang nanyakan angkanya ya seberapa besar pengaruh. Nih, kalau Anda mau tahu nih terakhir, nih silakan buka bukunya yang Imam Mahali ini ketika bicara tentang rumusan masalah. Nah, rumusan masalah, gitu ya. Rumusan masalah itu tergantung apanya, tergantung tujuannya. Lihat, ada untuk penjajakan, ada menjelaskan, untuk explain, hubungan kausal, untuk memahami, untuk mempredik, untuk change, untuk evaluate, untuk assess social impact. Ini penjelasannya. Nah, sekarang contohnya, kumaha contoh rumusan masalah? Iya. Ngali. Nah, ini hipotesis masalah terus deh. Budina. Pudina heuy. Ya Allah ya Rabbi. Menguap Pudina.
Kasedot Saya ya. mah ya, Bapak, padahal mah ya materi kuliah, mata kuliah sebagus ini gitu, kudu nama ulah malam, kadang saya kasar ya. Bunuh Ibu Ami. Bunuh. Nih. Kalau misalkan ditanya tuh dia, contoh simpulan dengan 3 rumusan masalah. Seperti apa deskripsi tingkat evaluasi MBS? Deskripsi tingkat evaluasi ini sudah bertanya tentang angka juga loh. Ya. Ada juga seperti apa hasil dari proses evaluasi? Hasil pasti ngomongin angka. Dan juga seberapa besar kontribusi pengaruh proses? Itu seberapa besar pengaruh? Jadi kalimatnya bisa diukur ya. Betul. Kalau kuantitatif begitu, Pak. Iya. Seberapa besar kontribusi berarti? Ya. Oke. Udah, Pak. Sejauh mana udah. itu? Sejauh mana Atau itu seberapa kalimat bisa jauh, diukur Pak? juga? Tarik Seberapa besar. jauh, Pak? Itu lain kuantitatif. Salah. Berarti aku salah dong. Bukan Seberapa kuantitatif, jauh, ada Pak? seberapa jauh, mah. Samsul. Jauh. Oke ya. Ternyata Ya. itu ada yang seberapa jauh juga barusan. Seberapa jauh mah kualitatif atuh aing. Oh iya. Blimbing sayur. Bapak tuh ieu mah ame teu tunu Bapak heuy wae Ya. tadi. Ya, kudu diberi lagu, meureun ke langsung ngalagu sorangan yang nama di kamar mandi. Abi segitunya ngantuk. Oke. Kita tutup dulu karena sudah pukul 20.30. Ya. Terima Ya. kasih atas Kerawas. waktunya. Mudah-mudahan kita semua sehat Kan walafiat. beres. Ya. Oke. Ya, terima kasih ilmunya. Terima kasih. Kenapa aku ngadap dulu ya Barokah. bimbingan sama Bapak teh. Dari semester 1 Kang harusnya. Rifki, Dari urang S1 keluar gitu. heura Kang, iya naon teh mau ditutup dulu karena direkam. Jadi engke Ya. masuk deui nya Kang ya. Yang minggu kemarin Dok, belum di-share ya. Minggu kemarin belum dikasih, Pak. Oh, belum Saya nih? tunggu. Belum, Pak, belum. Salah, itu teh salah ngambil kayaknya. Saya ngupload sih nanya setelah ngupload Ya, mohon. Ya. Diantos minggu kemarin. Dok. Siap. Oke, mohon. Assalamualaikum. Nama biaya ieu mah lamun nama biaya ieu mah